Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga bisa mendengarkan atau memaparkan materi tentang media audio. Sholawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, insyaallah saya beserta kelompok saya, rekan saya yaitu bernama Lestari Wijayanti, insyaallah akan memaparkan materi tentang media audio. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama, insyaallah. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini bisa mempermudah kita memahami tentang media audio ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang pengertian media audio, kemudian jenis-jenis media audio, juga karakteristik media audio yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya insyaallah saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pengertian media audio. Menurut pakar sediman, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Menurut Sujana dan Rifai, media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menurut Sri Anitah dan kawan-kawannya, media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif hanya dapat didengar yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Jenis audio terdiri atas program kaset suara, CD audio, dan program radio. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian yang telah saya sampaikan, jadi media audio adalah suatu media yang berisi pesan auditif berupa suara yang hanya dapat didengar, yang dapat merangsang minat siswa untuk belajar. Di antara jenis-jenis terdiri atas kaset suara, CD audio, dan program audio. Nah, penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Nah, aspek-aspek keterampilan yang bisa dicapai dengan menggunakan media ini yaitu 1. Mendengarkan merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua, memperhatikan, memusatkan kesadaran pada rangsangan tertentu. Yang ketiga yaitu memahami sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita dengar. Yang keempat yaitu mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Fungsi lain dari media audio adalah sebagai alat bantu bagi para pendidik karena sifatnya hanya sekedar membantu. Maka dalam pemanfaatannya membutuhkan bantuan metode atau media lain sehingga dapat lebih membantu keberhasilan proses pembelajaran. Nah, menurut Sujana, media audio akan sangat membantu dalam kegiatan 1. Pengajaran musik literasi, pembacaan, sajak, dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran bahasa asing. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat yaitu paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis media audio. Jenis-jenis media audio ini adalah macam-macam tentang audio. Yang pertama, fonografi atau gramofon. Alat rekam ini menggunakan cakram datar yang disebut
gramofon, yang kemudian dikenal dengan nama piring hitam, rekor, yang telah berkali-kali mengalami perkembangan pembuatannya. Piringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara, mulai dari ucapan kata-kata, suara badai, kicau burung, musik simfoni, dan lain-lain. Hanya saja piringan yang mudah tergores dan aus-in serta diameternya yang besar, alat ini cocok digunakan untuk musik, drama, puisi, dongeng, tutur cerita, dan lain-lain. Yang kedua yaitu open reel tapes. Kelebihan program audio yang menggunakan pita open reel tape recorder ialah kualitas suaranya yang lebih bagus dibandingkan dengan pita kaset. Open reel tape recorder ini ada yang menggunakan sistem full track dan yang menggunakan sistem stereo. Namun pada umumnya program-program audio diperbanyak dalam bentuk mono. Yang ketiga yaitu kaset tape recorder. Perekam kaset audio ini adalah yang paling populer dalam masyarakat. Untuk berbagai keperluan maka dibuatlah pita kaset dalam beberapa kualitas, yaitu dari yang paling rendah, normal, dan metal. Namun umumnya program audio untuk pendidikan dibuat di atas pita kaset normal. Yang selanjutnya yaitu compact disc, yaitu yang sering kita dengar, yaitu namanya CD. Inovasi secara revolusioner di dunia audio rekam terjadi pada tahun 1957, yakni akhirnya compact disc sebagai hasil percampuran komputer dan tenaga laser. Compact disc atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpan data yang dikenal sebagai CD-ROM. Yang terakhir yaitu radio. Radio juga merupakan media audio. Namun program radio mempunyai karakteristik yang berbeda dengan program media audio lainnya. Radio adalah suatu alat komunikasi elektronik magnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Pemancaran radio mengubah atau melakukan modulasi gelombang radio agar dapat menyampaikan informasi. Dalam dunia pendidikan hingga kini radio masih digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya untuk program pembelajaran jarak jauh. Penggunaan radio sebagai media pendidikan tidak perlu diragukan lagi peranannya. Hal ini disebabkan karena radio memiliki daya jangkauan yang luas. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting, dan masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Itu adalah macam-macam tentang media audio. Selanjutnya yaitu karakteristik media audio. Oke, selanjutnya yaitu tentang karakteristik media audio. Ciri khusus media audio. Yang pertama, pesan yang disampaikan berupa lambang-lambang auditif. Ya, auditif hanya tentang apa yang kita dengar saja, audio pendengaran. Yang kedua itu bersifat personal, tidak umum. Yang keempat, dapat membangun dan mengembangkan imajinasi siswa. Yang keempat yaitu cenderung satu arah. Media audio ini mempunyai kelebihan-kelebihannya. 1. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mampu membangkitkan sistem imajinasi. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. Yang keempat, sangat tepat, cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa dan melatih keterampilan pendengaran. Di samping ada kelebihan, di sana juga ada keterbatasan dan kekurangannya. Kekurangan yang mencoloknya adalah komunikasinya hanya satu arah, one way communication. Jadi hanya dalam satu arah saja, tidak mencakup umum. Oke.
Selanjutnya yaitu terdapat beberapa pertimbangan apabila Anda akan menggunakan media audio ini. Yang pertama, media hanya akan mampu melayani secara baik mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang kedua, media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibanding media lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan teknik-teknik tertentu dalam belajar menggunakan media ini. Yang ketiga, karena sifatnya yang auditif, jika ingin memperoleh hasil belajar yang baik, diperlukan pengalaman secara visual, sedangkan kontrol belajar bisa dilakukan melalui penguasaan pembendaharaan kata-kata, bahasa, dan susunan kalimat. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Lestari Wijayanti. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada kali ini. Dan materi yang selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah penggunaan media audio dalam pembelajaran. Yang pertama adalah langkah persiapan. Dalam langkah persiapan ada beberapa hal yang perlu dilakukan pendidik. Di antaranya adalah yang pertama, menyiapkan mental peserta didik agar dapat berperan serta secara aktif. Sehingga paling lambat sehari sebelumnya, rencana kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media audio harus sudah diberitahukan kepada peserta didik. Yang kedua, pastikan bahwa peralatan yang akan digunakan untuk menampilkan program dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pastikan bahwa topik yang akan dibahas tersedia kasetnya atau CD atau MP3 atau flash, dan usahakan sebagai pendidik telah mempreviewnya terlebih dahulu sebelum menyajikan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, pastikan bahwa di ruangan tempat kegiatan pembelajaran tersedia power listrik yang dibutuhkan untuk memutar program. Yang kelima, ruangan hendaknya sudah diatur sedemikian rupa: cahaya, ventilasi, pengaturan tempat duduk, ketenangan, dan lain-lain, sehingga peserta didik dapat mengikutinya dengan nyaman. Selanjutnya adalah langkah pelaksanaan. Pada langkah pelaksanaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, usahakan posisi penyimpanan file sudah berada di tempat pemutarnya dan tinggal menekan tombol play atau on. Selanjutnya, usahakan peserta didik sudah berada di tempat kegiatan pembelajaran, setidaknya 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang ketiga, jelaskan kepada peserta didik tentang jenis mata pelajaran atau topik yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima, mintalah peserta didik untuk memperhatikan baik-baik terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan, mencatat bagian-bagian yang dianggap penting, serta mengikuti berbagai instruksi yang akan disampaikan lewat media audio. Yang kelima, putarkan program audio dengan mengklik tombol play. Yang keenam, usahakan suasana tetap tenang atau kondusif selama pemutaran program media. Yang ketujuh, perhatikan dan catat berbagai reaksi peserta didik selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan program audio. Yang kedelapan, di samping sebagai narasumber, pendidik juga sebagai fasilitator. Nah, langkah yang ketiga adalah langkah tindak lanjut. Pada langkah tindak lanjut, hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, mintalah peserta didik untuk menceritakan ringkasan materi pembelajaran yang berhasil mereka serap selama mendengarkan program media audio. Yang kedua, mintalah peserta didik untuk menanyakan berbagai hal yang dianggap sulit. Selanjutnya, sebelum pendidik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik, terlebih dahulu berikan kesempatan kepada sesama peserta didik
untuk mendiskusikan jawabannya. Yang keempat, jika semua pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh teman-teman sama peserta didik, maka pendidik tidak perlu menjawabnya lagi. Tugas pendidik adalah sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selama berlangsungnya diskusi. Yang kelima, berikan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan media audio. Yang keenam, jika ada tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, sampaikanlah sebelum peserta didik meninggalkan tempat. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan media audio pembelajaran. Pengembangan media audio sama halnya dengan pengembangan media lainnya, yang secara garis besar meliputi kegiatan perencanaan, produksi, dan evaluasi. Perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan penentuan tujuan, menganalisis keadaan sasaran, penentuan materi, format yang akan dipergunakan, dan penulisan skrip. Sedangkan produksi adalah kegiatan perekaman bahan, sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat direkam di pita suara atau piringan suara. Evaluasi sebagai kegiatan untuk menilai program, apakah program tersebut bisa dipakai atau perlu direvisi. Nah, macam-macam pengembangan media audio dalam pendidikan. Yang pertama, media rekaman dan pendidikan. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat yang diinginkan. Pesan dan isi pelajaran itu dimaksudkan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sebagai upaya mendukung terjadinya proses belajar. Yang kedua, media radio dan pendidikan. Sejarah telah menunjukkan besarnya peranan radio dalam perjuangan kemerdekaan kita. Melalui radiolah rakyat seluruhnya mengetahui bahwa Indonesia tetap memproklamirkan kemerdekaannya. Perkembangan perpustakaan dan alat audio, termasuk siaran radio dan televisi yang audiovisual, turut mengembangkan kesempatan dan kesanggupan untuk belajar sendiri tanpa selalu mendapat bimbingan dari guru. Alhamdulillah, pemaparan materi pada video presentasi kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.